Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Ayo semua anak soleh-soleha, diangkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya. Kita baca doa sebelum belajar dan doa kelancaran berbicara. Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu Guru ingin mengingatkan kembali dan tidak akan pernah bosan mengingatkan semua anak soleh-soleha untuk menjaga sholat 5 waktunya dan rajin murojaah hafalan surahnya. Dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah, ya. Dijaga kesehatannya, rajin cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Hari ini kita masih di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 3. Setelah kemarin kita membahas tentang tumbuhan berkembang biak dengan biji dan tunas, selanjutnya kita akan membahas tentang bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. 1. Bunga melati. Melati merupakan tanaman perdu yang bisa tumbuh hingga 3 meter. Tanaman ini mempunyai bunga yang kecil berwarna putih dan berbau harum. Pohon melati bisa berbunga sepanjang tahun. Bunga melati memang bukan tanaman asli Indonesia. Namun, rakyat Indonesia sering menggunakan bunga melati dalam upacara pernikahan dan keagamaan. Karena alasan itu, bunga ini dijadikan bunga nasional Indonesia sebagai julukan puspa bangsa. 2. Anggrek bulan. Bunga yang satu ini mempunyai daun yang lebar dengan tangkai panjang berwarna kehitaman. Bunganya berwarna putih dan berukuran cukup besar. Bunga ini memang tidak wangi, tetapi banyak orang yang memelihara karena indah dipandang. Saking indahnya, bunga ini pun tenar di seluruh Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu. Karena alasan itu, bunga anggrek pun dijadikan bunga nasional Indonesia dengan julukan puspa pesona. Bunga yang ketiga yaitu Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi termasuk tumbuhan parasit sejati. Ia tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Agar bisa hidup, ia akan mengambil makanan dari tumbuhan lain. Bunga berukuran besar ini akan mengeluarkan bau busuk saat mekar.
karena mengeluarkan bau busuk, orang-orang menyebutnya bunga bangkai. Padahal Rafflesia arnoldi berbeda dengan bunga bangkai. Meski aneh, bunga ini dijadikan salah satu bunga nasional Indonesia dengan julukan Puspa Langka. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara menghitung dengan pembagian. Sebagai contoh, coba kalian perhatikan soal berikut. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya adalah 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian 141 dibagi 3 sama dengan. Cara menghitungnya seperti ini. Kita menggunakan pembagian bersusun. 141 dibagi 3 sama dengan 14 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kita kurangkan, 4 dikurang 2 sama dengan 2. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 21 dibagi 3 adalah 7. 7 dikali 3 adalah 21. 21 dikurang 21 sama dengan 0. Nah, jadi 141 dibagi 3 adalah 47. Nah, Ibu Guru harap untuk materi hari ini semua anak soleh-soleha yang ada di rumah paham ya dengan pembelajaran kita hari ini. Namun apabila ada di antara murid-muridnya Ibu Guru semua yang kurang mengerti atau kurang paham dengan materinya, dengan pembelajarannya, boleh langsung ditanyakan sama Ibu Guru ya nak ya, ditanyakan yang mana yang belum dipahami. Oke. Tugas pertama ada di buku Bupena halaman 85. Boleh yang punya buku Bupena langsung dibuka bukunya, dilihat di sana ya. Yang tidak punya buku Bupena dilihat saja di layar ya nak ya. Ada 2 nomor. Nomor 1, apa saja yang termasuk bunga nasional Indonesia. Yang kedua, perhatikan gambar-gambar berikut. Di sana ada 3 buah gambar bunga. Kalian tuliskan ciri-ciri setiap bunga tersebut. Ini sudah dijelaskan tadi ya nak ya. Kalau ada yang lupa boleh diulang lagi videonya dari awal ya. Tugas kedua ada di buku tematik tema 1 halaman 165. Selesaikan soal di bawah ini. Ada 2 nomor yang Ibu Guru akan kasih untuk di tugas yang kedua ini ya, tugas matematika. Contohnya juga ada di dalam penjelasan sebelumnya. Kalau masih ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan sama Ibu Guru ya nak ya. Kita lanjut, untuk tugas ketiga ini ada di buku tematiknya halaman 163. Nah, ada catatan sedikit ya. Untuk tugas kedua ini kalian membuat kerajinan mozaik, dikerjakan hanya bagi yang belum mengumpulkan tugas mozaiknya di pembelajaran 1 kemarin. Yang sudah kerja, yang sudah kirim ke Ibu Guru kerajinan mozaiknya, sudah tidak usah dikerja ya, karena sudah ada nilainya untuk materi kerajinan mozaik ya nak ya. Jadi yang kerja hari ini hanya yang belum mengumpulkan kerajinan mozaiknya di pembelajaran 1 kemarin ya.
Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Ya, jadi nanti kalian gambar bunga ini atau terserah mau gambar apa, bunga apapun itu. Terus nanti kalian cari kertas origami mungkin yang banyak warnanya ya. Kalian potong-potong menjadi kecil-kecil kemudian ditempel di pola bunga yang sudah kalian buat. Ya, paham? Demikian pembelajaran kita hari ini. Tadi Bu Guru sudah ingatkan, kalau ada yang belum mengerti, silakan langsung ditanyakan kembali sama Ibu Guru ya nak ya. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita membaca doa setelah belajar ya nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.